Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 6. Betapa hancur perasaannya. Dari mana saja kamu? Cari mangsa baru? Hah? Ketus Noran saat melihat Nazila baru kembali saat hari sudah hampir maghrib. Belanja, kulkas kosong tak ada bahan makanan. Jawab Nazila apa adanya tanpa mempedulikan tuduhan tak beralasan Noran padanya. Setelah menyusun belanjaannya, Nazila kembali ke kamar untuk membersihkan diri dan melaksanakan kewajibannya sebagai umat beragama. Setelah selesai, Nazila menguncir rambutnya tinggi-tinggi dan berjalan menuju dapur untuk menyiapkan makan malam. Setelah berkutat hampir 1 jam di dapur, Nazila pun segera menghidangkan masakannya dan mempersilahkan Noran makan. Tapi bukannya meresponnya dengan baik, Noran justru mengejeknya. Kau pikir aku mau makan masakanmu? Hah, jangan harap. Jangan masakan itu telah kau taburi sesuatu agar aku tunduk padamu. Cibir Noran membuat Nazila menggelengkan kepalanya tak percaya dengan perkataan Noran. Padahal Noran orang yang berpendidikan, tapi pola pikirnya justru begitu kolot. Malas berdebat, Nazila justru duduk dengan santai dan menyendokkan nasi ke dalam piring beserta lauk pauk. Ia pun segera makan tanpa mempedulikan Noran yang kini telah rapi. Dapat Nazila simpulkan, kalau Noran telah ada janji makan malam dengan Sarah. Nazila tetap melanjutkan makan malamnya tanpa mempedulikan Noran yang telah pergi. Ia tetap melanjutkan makan malam itu sendirian. Toh, ia sudah terbiasa seperti ini. Tak ada rasa takut, yang ada hanyalah rasa hampa. Hingga sebuah panggilan video dari Bi Arum mampu membuatnya kembali tersenyum. Assalamualaikum, Bu. Ila kangen. Lirih Nazila saat melihat wajah sang ibu dari balik layar ponselnya. Hari ini Nazila kembali lagi ke kantor. Pagi sekali ia telah menyelesaikan semua pekerjaannya di apartemen itu. Mulai dari membersihkan apartemen, mencuci, hingga memasak. Tak peduli Noran mau memakannya atau tidak. Yang penting sarapan telah ia sediakan di atas meja. Semalam dia pulang atau tidak ya? Gumam Nazila karena semalam Noran pergi entah kemana. Dan ia tidak tahu sudah pulang atau belum. Ia ingin mengetuk pintu kamar Noran. Tapi ia merasa sungkan jadi ia pun berlalu begitu saja dari apartemen itu. Setibanya di kantor, Nazila merasa semua orang menatapnya dengan tatapan aneh, seperti marah, jijik, benci. Entahlah Nazila pun tak mengerti. Masa bodoh pikirnya. Yang penting ia selalu mengerjakan segala pekerjaannya dengan baik dan benar. Cak dasar perempuan gak tahu malu. Masih berani ngantor rupanya setelah membuat kekacauan di mana-mana. Kasihan bos Noran dan Sarah. Padahal mereka udah lama pacaran dan saling cinta. Pernikahan mereka terpaksa batal gara-gara perempuan gak tahu malu itu. Diam menghanyutkan tuh. Yang ada pacar atau gebetan. Hati, entar kena tikungan tajam. Sarah secantik itu aja bisa dia tikung.
apalagi kita ini. Nazila mendengar setiap caci maki orang kantor padanya. Ingin membantah ataupun membela diri pun percuma, sebab tak ada bukti yang bisa menyelamatkannya dari tuduhan orang itu. Nazila hanya bisa menghela nafas panjang, berusaha untuk sabar dan anggap saja semua angin lalu. Badai pasti berlalu pikirnya, tapi mungkinkah 30 menit telah berlalu? Semua jadwal kegiatan Noran telah siap di tangan. Tak lama kemudian Noran pun datang diikuti oleh Jay yang melempar senyum tipis padanya. Nazila hanya mengangguk sebagai respon. Kemudian ia pun masuk ke ruangan Noran untuk menyebutkan jadwal Noran. Tapi belum sempat ia membacakan jadwal yang tertera di tabletnya. Kata Noran telah lebih dahulu membuatnya cukup shock. Segera bereskan mejamu dan pergi dari perusahaan ini. Aku sudah muak selalu melihatmu berada di sekitarku. Maksud Tuan, saya dipecat? Tanya Nazila dengan mata membulat. Masih perlu kau tanyakan? Cepatlah keluar dan jangan pernah kembali lagi ke kantor ini. Tegas Noran membuat Nazila mengepalkan tangannya. Hampir 3 tahun ia mengabdikan diri di perusahaan ini. Lalu setelah semua perjuangan dan pengabdiannya, ia harus mengundurkan diri karena kesalahan yang tak pernah ia buat. Ingin rasanya ia berteriak, aku juga korban di sini. Tapi semua kata itu hanya mampu ia telan sendiri. Ia malas berdebat yang pasti ujungnya hanya dikatakan playing victim. Padahal ia memang korban. Oh Tuhan, tolong tunjukkanlah kebenaran itu. Tolong buktikan kalau aku tidak bersalah, Tuhan. Runtuh Nazila dalam hati. Dengan langkah gontai, Nazila keluar dari ruangan Noran. Ia menengadahkan wajahnya menatap langit. Matanya sudah berkaca-kaca dan bila ia menunduk, air itu pasti akan segera tumpah. Ia sengaja mendongakkan kepalanya agar bulir bening itu tak jadi turun. Ia tak boleh menangis. Ia gadis yang kuat. Ah, gadis. Siapa yang gadis? Bukankah sekarang aku bukanlah seorang gadis lagi? Mengapa kehormatanku harus hilang dengan cara seperti ini? Tuhan, apakah aku memang sehina itu? Sehingga tak pantas mendapatkan sedikit saja kebahagiaan? Nazila sedang membereskan barangnya saat tiba ponselnya berdering. Ila, teriak seseorang di seberang telepon. Membuat Nazila yang tadinya hendak menahan air matanya, justru tak sanggup menahannya lagi. Apalagi saat mendengar suara itu. Suara seseorang yang begitu mengerti dirinya. Hai Bu Dokter, sapa Nazila sambil menyeka air matanya. Lah, kamu nangis? Tanya gadis itu yang merupakan sahabat Nazila, Karin Cantika, saudara kembar Kevin. Ada apa pagi nelpon, Tanya Nazila mengabaikan pertanyaan Karin. Kamu di mana? Aku sedang gak dinas hari ini. Ketemuan yuk. Ajak Karin yang tanpa sadar Nazila pun mengangguk setuju. Kamu di mana? Tanyanya balik. Cek ditanya balik nanya.
Karin berdecak kesal. Nazila terkekeh. Aku di Malikindo, bentar lagi keluar. Bisa jemput aku? As you wish, Sista. 10 menit, oke. Wait, jangan ngebut. Peringat Nazila saat mendengar kata 10 menit. Aku nggak jauh dari kantor kamu, Ila sayang. Karena itu paling 10 menit lagi aku udah sampai. Jadi buruan turun ya, ujar Karin menjelaskan, tak ingin membuat sahabatnya itu khawatir. Oke, sahut Nazila seraya tersenyum. Noran yang sejak beberapa detik yang lalu berdiri di ambang pintu ruangannya, terpaku melihat Nazila tersenyum dengan seseorang di seberang telepon. Apa itu rekannya dalam menjebakku? Semenjak apa yang menimpa Noran hari itu? Yang ada di pikirannya hanya prasangka buruk. Ia benar menganggap Nazila lah yang menjebaknya. Karena tak adanya bukti membuat Nazila saja tersangka satu-satunya. Setelah mejanya rapi, Nazila berdiri. Dipandanginya meja kerjanya dengan senyum getir. Mungkin ini terakhir kali ia bisa duduk, memegang, dan melihat meja itu. Selamat tinggal, lirihnya sambil menyeka bulir bening yang lagi mengalir. Nazila segera memasuki lift menuju lobi kantor. Tak butuh waktu lama, setibanya Nazila di lobi. Terdengar panggilan Karin membuatnya segera berlari dan memeluk sahabatnya itu. I miss you so bad, Sista, seru Nazila yang kembali terisak. Hey, you okay? Tanya Karin panik. Ayo masuk, banyak yang mau aku tanyakan padamu. Aku harap kau menceritakan segalanya. Tukas Karin yang diangguki oleh Nazila. Ya, Karin telah mendengar sedikit cerita dari Kevin mengenai keadaan sahabatnya itu. Ia sungguh tak menyangka kalau sahabatnya itu telah menikah. Kevin memang telah sedikit mengetahui alasan di balik pernikahan itu. Tapi ia belum tahu cerita versi Nazila. Ia yakin, Nazila bukanlah gadis seperti itu. Walaupun Nazila itu sahabat Karin, tapi sebagai saudara kembar yang selalu menjaga Karin. Ia tahu semua teman dekat Karin dan bagaimana sifat mereka termasuk Nazila. Mengenalnya bertahun-tahun membuatnya yakin, Nazila bukanlah gadis yang bisa melakukan apapun demi tujuannya. Apalagi ia tahu, Nazila hidup hanya untuk membahagiakan ibunya, tak ada yang lain. Karena itu ia pun menyayangi Nazila sama seperti ia menyayangi Karin. Karena itu pula, ia bahkan pernah melamar Nazila. Agar bisa membantu dan membahagiakannya, tapi Nazila menolak. Kevin pun tak bisa memaksa. Jadi beneran kamu udah nikah? Tanya Karin. Saat ini mereka sedang berada di ruangan privat sebuah kafe. Nazila mengangguk lesu. Sebenarnya bagaimana itu bisa terjadi? Aku juga nggak tahu, Rin. Saat itu kami sedang melakukan gathering. Kami makan, minum, terus tiba-tiba aku sakit perut. Karena kamar mandi hanya ada di dalam villa, jadi aku izin masuk ke villa sama rekan sekamarku.
Tapi saat hendak keluar tiba aja kepalaku sakit. Terus aku nggak tahu lagi apa yang terjadi. Saat aku membuka mata, aku udah dalam keadaan kotor, Rin. Dan yang ada di samping aku itu, atasanku. Aku nggak tahu, Rin. Sumpah, aku nggak tahu kenapa aku bisa berada di sana. Aku nggak jebak dia tapi dia marah dan menuduhku menjebaknya. Pernikahannya akhirnya batal dan aku yang jadi pengantin pengganti. Semua orang mencaci makiku bahkan kini aku udah nggak kerja lagi, Rin. Aku dipecat. Gimana aku bisa membiayai ibuku, Rin? Aku butuh pekerjaan. Lirih Nazila seraya terisak pilu. Karin ikut meneteskan air mata. Ia pun merasakan betapa hancurnya perasaan Nazila saat ini. Ia pun tak bisa menebak, kira siapa yang begitu tega menjebak sahabatnya itu. Padahal Nazila bukanlah termasuk orang yang suka aneh-aneh. Bahkan ia cenderung menutup diri dari orang-orang. Tapi mengapa masih saja ada yang tega menjahatinya? Apa kamu punya musuh? Atau seseorang yang membencimu? Tanya Karin dan Nazila menggeleng. Kamu sabar ya, lah. Biarpun seluruh orang di dunia ini tak percaya kamu. Aku akan selalu ada dan mempercayai kamu. Aku tahu, kamu gak mungkin kayak gitu. Ucap Karin mencoba menenangkan. Tapi gimana pekerjaan aku, Rin? Lirih Nazila lagi. Pokoknya kamu kali ini gak boleh nolak. Kamu harus kerja di Angkasa Mall. Dulu kamu bisa nolak karena udah keterima kerja di Malikindo. Tapi sekarang kamu gak punya kerjaan jadi kamu harus menerima kesempatan ini. Gak ada penolakan, oke, tegas Karin. Nazila menimbang sejenak kemudian mengangguk. Bagaimanapun, ia butuh banyak uang untuk biaya berobat dan kebutuhan ibunya. Ia juga harus memberi jatah bulanan untuk Bi Arum. Sebagai imbalan telah membantunya mengurus ibunya. Jadi tak ada pilihan lain selain menerima tawaran itu. Pagi ini, Nazila telah bersiap dengan setelan kemeja putih, blazer hitam, dan celana kulot hitamnya. Atas bantuan Karin, akhirnya ia bisa kembali bekerja tapi di kantor Angkasa Mall. Sebagai bagian dari tim administrasi dan keuangan. Seperti biasa, Noran tak kembali malam tadi dan Nazila tak mau memusingkannya. Sepertinya ia benar muak bertemu dengannya. Jadi ia sengaja tak pulang untuk menghindari pertemuan mereka. Setelah melahap nasi goreng dan meminum teh miliknya, Nazila segera membereskan piring dan bergegas pergi ke kantor. Baru saja Nazila hendak membuka pintu apartemen. Tiba-tiba pintu sudah terlebih dahulu terdorong dari luar. Membuat Nazila terhuyung ke belakang. Dan hampir saja jatuh bila tidak refleks Noran tahan hingga membuat keduanya mematung. Tersadar akan posisinya yang kurang pantas, Nazila segera melepaskan diri dari rengkuhan itu dan berdiri dengan tegap seperti kebiasaannya. Maaf, cicitnya lalu Nazila segera beranjak menuju pintu membuat Noran memandangnya penuh arti. Noran baru beranjak dari tempatnya berdiri, saat melihat Nazila telah benar-benar menghilang dari balik pintu.
Mau kemana dia? Bukan ke perusahaan kan? Gumamnya seraya melangkahkan kaki menuju kulkas dan mengambil air dingin dari dalamnya. Seperti biasa, Nazila menikmati makan malamnya sendirian. Karena telah kelelahan, ia pun hanya memasak mie instan untuk makan malamnya. Terdengar suara pintu apartemen yang dibuka, membuat Nazila mengerutkan keningnya. Tidak biasanya Noran pulang lebih awal, pikirnya. Namun, sayup suara orang mengobrol membuatnya paham. Ternyata Noran telah kembali bersama Sarah. Sayang, kalian gak tidur sekamar kan? Tanya Sarah dengan nada manja. Ya enggak lah sayang, itu kamar kami terpisah. Kamu kan tahu, pernikahan ini hanya pernikahan di atas kertas. Dan aku takkan pernah menyentuhnya lagi. Kamu bisa percaya aku kan? Tukas Noran yang kini sedang duduk berdua di sofa dengan Sarah bergelayut manja di lengannya. Cium dulu, baru percaya, desis Sarah seraya memajukan bibirnya. Lalu pagutan pun terjadi, bahkan bunyi decapannya memenuhi ruangan hingga ke dapur. Membuat Nazila yang awalnya begitu lapar mendadak kehilangan nafsunya. I love you, sayang. Tuh, balas Noran membuat Sarah mencebikkan bibirnya. Kok tuh doang? Ih, kamu ngeselin. Kan arti tuh itu juga jadi bener dong jawabanku. Sahut Noran seraya menyeringai. Aa, kok gitu sih? Kamu gak sayang, aku ya? Atau kamu udah berpaling sama wanita sialan itu? Rajuk Sarah sambil memukul lengan Noran. Wanita sialan, siapa? Tanya Noran bingung. Siapa lagi kalau bukan istri sialan kamu itu? Perusak hubungan kita. Penyebab kita gagal menikah. Ketus Sarah tak suka. Oh. Bersambung.